Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 14 akan menjelaskan tentang bahan polimer di mata kuliah Kimia Teknik. Saya Ale Yunisya Putri akan membacakan materi dari bahan polimer. Pendahuluan. Polimer merupakan molekul raksasa atau makromolekul yang terbentuk dari susunan ulang ratusan, bahkan ribuan molekul sederhana yang disebut monomer. Oleh karena itu, polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar. Pada umumnya, polimer merupakan senyawa kimia organik yang didasarkan pada karbon, hidrogen, dan unsur bukan logam O, N, dan Si. Polimer alam memiliki rantai karbon utama berupa rantai karbon. Umumnya, polimer memiliki struktur molekul yang sangat besar. Polimer adalah molekul besar yang tersusun secara berulang dari molekul-molekul kecil yang saling berikatan. Polimer mempunyai massa molekul relatif sangat besar, yaitu sekitar 500 sampai 10.000 kali berat molekul unit ulangnya. Istilah polimer berasal dari bahasa Yunani, polis atau banyak dan meros bagian, yang berarti banyak bagian atau banyak monomer. Polimer merupakan molekul besar atau makromolekul yang terbentuk dari susunan unit ulang kimia yang terikat melalui ikatan kovalen. Jenis-jenis polimer. Berdasarkan sumbernya, polimer terbagi atas 4 kelompok, yaitu ada polimer alam, polimer semi-sintetik, dan ada polimer sintesis, dan juga ada karet atau elastomer. Berdasarkan sifatnya, polimer dapat dibagi menjadi 3, yaitu ada polimer termoplastik, polimer termoset, dan juga elastomer. Dan sini juga ada berdasarkan monomer penyusunannya. Polimer dibagi menjadi 2, ada homopolimer dan juga ada copolymer. Sifat-sifat mekanik dan stabilitas polimer. Sifat-sifat mekanik bahan polimer sangat dominan dengan sifat viskoelastiknya. Contohnya adalah mudah terjadinya pemeleran atau creep dan relaksasi. Pergolongan kualitas mekanik polimer biasanya dilakukan dengan menggunakan parameter kuat tarik, regangan atau perpanjangan, dan modulus Young. Uji kuat tarik sangat penting untuk mengetahui sifat fisik dan ketahanan. Hubungan tegangan, regangan pada tarikan memberikan nilai yang cukup berubah tergantung pada laju tegangan, temperatur, serta kelembapan. Secara umum, kuat tarik akan meningkat seiring bertambahnya panjang rantai dan ikatan silang pada polimer. Nilai kekuatan tarik di polimer melalui persamaan sigma sama dengan F per luas penampang awal. Polimer juga memiliki daya perpanjangan atau elongasi bila dikenai gaya tarikan sesuai dengan sifat viskoelastitasnya. Daya perpanjangan diperoleh melalui persamaan daya elongasi sama dengan perubahan panjang per panjang mula-mula. Perbandingan antara tegangan atau kuat tarik sigma dan regangan perpanjangan disebut modulus Young. Modulus Young diperoleh melalui persamaan modulus Young sama dengan tegangan per regangan. Selanjutnya nama saya Muhammad Aldi Adaha. Saya akan melanjutkan presentasi Arya. Sifat-sifat mekanik polimer. Pertama, kekuatan atau strength. Ada beberapa macam kekuatan dalam polimer, diantaranya itu sebagai berikut. Yang pertama itu ada kuat tarik atau tensile strength, adalah tegangan yang dibutuhkan untuk memecahkan suatu sampel. Yang kedua ada compressive strength, adalah ketahanan terhadap tekanan. Yang ketiga ada flexural strength, adalah ketahanan pada bending atau flexing. Yang keempat ada impact strength, adalah ketahanan terhadap tegangan yang datang secara tiba-tiba.
Lalu sifat kedua ada elongation. Elongasi merupakan salah satu jenis deformasi, sedangkan deformasi merupakan perubahan ukuran yang terjadi saat material diberi gaya. Elongasi berfungsi untuk mengetahui apa yang terjadi pada sampel di saat sampel tersebut ingin dipatahkan. Ketiga ada modulus. Modulus diukur untuk menghitung tegangan dibagi dengan elongasi. Satu modulus sama dengan satu kekuatan, atau N per Cn kuadrat. 4. Ketangguhan atau toughness. Ketangguhan adalah pengukuran sebenarnya dari energi yang dapat diserap oleh suatu material sebelum material tersebut patah. Lalu ada polimer konduktif. Secara umum, polimer memiliki sifat tidak menghantarkan arus listrik atau isolator. Namun kemudian manusia berpikir untuk mengubah polimer agar memiliki sifat yang dapat menghantarkan arus listrik. Penelitian polimer telah menemukan berbagai polimer yang bersifat konduktif maupun semikonduktif. Yang kedua ada polimer konduktif. Polimer konduktif adalah polimer yang dapat mengantarkan arus listrik. Hantaran listrik terjadi karena ada elektron ikatan terdelokalisasi yang mempunyai struktur pita seperti silikon. Polimer konduktif kebanyakan semikonduktor karena struktur pita mirip silikon. Tapi ada beberapa polimer yang mempunyai gap pita kosong sehingga bersifat seperti logam. Lalu sifat polimer konduktif. Pertama, polimer semikonduktif dan konduktif adalah polimer terkonjugasi yang menunjukkan perubahan ikatan tunggal dan ganda antara atom karbon dan pada rantai utama polimer. Ikatan ganda diperoleh dari karbon yang memiliki 4 elektron valensi tradisional atau polyetilin. Sedangkan polimer konduktif antara lain polisetilin, polpirol, polpition, polyanilin, dan lain-lain. Polimer konduktif dapat dibuat dari polyasetilin. Polyetilin merupakan polimer terkonjugasi sederhana yang mempunyai dua bentuk, yaitu bentuk cis dan trans. Polyasetilin. Sedangkan pembuatan polyasetilin dapat dilakukan dengan dua cara, yaitu cara pemanasan dan cara doping. Polyasetilin bentuk trans dibuat dengan kondisi temperatur yang berbeda. Katalisnya TI dalam kurung ONC4H9 tutup kurung 4 strip buka kurung C2H5 tutup kurung 3A. Transpolyasetilin mempunyai konduktivitas listrik yang lebih tinggi karena transpolyasetilin mempunyai dua degenerasi keadaan dasar. Untuk memperbesar hantaran listrik polimer terkonjugasi dapat dilakukan dengan cara doping. Cis dan transpolyasetilin merupakan semikonduktor dengan konduktivitas relatif rendah. Bahan polyasetilin dapat didoping untuk membentuk semikonduktor tipe P atau tipe M. Pada doping tingkat tinggi, efektivitas sama dengan bahan logam. Saya akan melanjutkan presentasi. Perkenalkan, nama saya Christian P. Sirait. Keuntungan dari polimer konduktif yang pertama merupakan gabungan dari sifat logam dan plastik. Yang kedua, konduktivitas tinggi. Yang ketiga, terang, tembus cahaya, transparan. Yang keempat, prosesnya mudah dan tidak rumit. Yang kelima, harganya murah. Dan yang keenam, sintesisnya bisa dipilih. Aplikasi polimer konduktif. Yang pertama, full color display. Yang kedua, inkjet printing. Yang ketiga, komersial produk atau Norelco Spectra 8894XL Philips atau CDT. Yang keempat, organic solar cells. Polimer untuk material konstruksi. Bahan komposit polimer banyak dikembangkan untuk komponen konstruksi canggih dalam rangka menggantikan fungsi bahan metal. Bahan komposit yang dibentuk dengan proses injeksi dapat menghasilkan kekuatan tensil yang lebih kuat dibandingkan baja.
atau lebih dari 100.000 PSI dan berat 75%, lebih ringan dibanding baja atau 60%, lebih ringan dibanding titanium atau piper plastik. Dengan memanfaatkan keunggulan sifat komposit ini, maka jembatan komposit dapat dirancang untuk memiliki kapasitas menampung beban lebih tinggi karena strukturnya dibuat dari material yang ringan. Mengembangkan teknologi material konstruksi ringan berbasis polimer komposit untuk menjadi solusi bagi terselenggaranya pembangunan infrastruktur yang sangat dibutuhkan masyarakat, seperti jembatan, pemukiman, alat dan sarana transportasi, industri kemaritiman, pelabuhan, dan lain-lain. Untuk diperlukan penguasaan iptek di bidang pengembangan material konstruksi bangunan, transportasi, dan pengemas yang berbasis komposit, polimer yang mendukung terlaksananya inovasi teknologi. Padahal untuk keperluan darurat dibutuhkan infrastruktur yang mudah dan cepat dalam proses instalasi. Dari sisi material tentunya diperlukan teknologi material ringan sehingga dapat dibawa dan diragin oleh manusia. Dari sistem struktur harus dapat mengakomodasi proses instalasi yang cepat dan memiliki kapasitas yang besar. Karena itu, melalui penelitian konstruksi komposit polimer diharapkan dapat memperoleh teknologi material konstruksi yang ringan, cepat dalam proses instalasi, dan memiliki kapasitas yang cukup baik. Sejumlah monomer, zat kimia, dan aditif yang dipakai pada pemrosesan polimer cenderung berefek negatif bagi kulit atau dermatik. Demikian pula hasil pengurangan termal berbagai polimer seperti PVC, polikloreprena, dan polikarbonat dapat menjadi zat yang berbahaya. Belakangan jenis limbah lain yang terbukti bisa untuk bahan konstruksi ialah limbah pertambangan yang populer disebut tailing. Salah satunya limbah buangan PT FI yang disalurkan melalui Sungai Wagon dan Sungai Otomona menuju Sungai Akswa dan beristirahat di daerah pengendapan Akswa atau DPA. Limbah ini bagian tak berguna dari proses pengolahan batuan biji untuk diambil tembaga, emas, dan peraknya. Wujudnya berupa pasir dan bebatuan kecil berwarna abu-abu keperakan. Penelitian pemanfaatan tailing sebagai bahan konstruksi sudah dimulai pada 1997, menyusul penandatanganan perjanjian kerjasama antara PT FI dan LAPI ITB tahun 1996. Dari penelitian terbukti limbah itu bisa dijadikan beton mortar atau yang disebut beton yang tidak menggunakan batu kerikil sebagai salah satu bahannya. Namun limbah pertambangan freeport ada kelemahannya, di antaranya kandungan magnesium di dalamnya. Kandungan ini membuat beton yang dihasilkan akan retak bila perakatnya cuma semen. Tapi ini bukan masalah besar agar tidak retak. Ramuan beton itu ditambahi polimer khusus. Sebenarnya tailing bisa diikat dengan semen, tapi lama-lama akan retak karena tailing banyak mengandung magnesium. Jadi dalam hal ini bisa dikatakan semennya berfungsi sebagai matriks pengikat, sementara polimernya sebagai komatriks pengikat. Selain mendongkrak kekuatan yang dihasilkan, penambahan polimer juga untuk menetralisasi unsur berbahaya dalam limbah itu. Dalam ramuan beton, bahan terbanyak memang tailing. Untuk menghasilkan beton 1 m3 dibutuhkan 1.500 kg tailing, 500 kg semen, dan 10 kg polimer. Mengingat kombinasi tiga bahan itu, beton itu dinamai copper tailing polymer modified concrete. Dalam pengujian menurut Budi, beton mortar berbahan tailing memiliki kekuatan tekan lebih tinggi dibandingkan dengan beton konvensional. Karena itu, CTPMC digolongkan ke dalam high strength concrete, sedangkan beton konvensional termasuk normal strength concrete. Berikut daftar pustaka, modul kimia teknik bahan polimer dalam teknik submercubuangan. Sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.